Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Tania Putri Dadi. Saya dari kelas 12 Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Apa sih struktur data? Struktur data adalah suatu format khusus atau cara yang digunakan untuk mengatur, memproses, mengambil, dan menyimpan data dalam komputer sehingga dapat diakses secara efektif. Nah, struktur data terdiri dari dua jenis, ada struktur data linear dan struktur data non-linear. Nah, struktur data linear ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu struktur data statis dan struktur data dinamis. Struktur data statis memiliki ukuran memori yang tepat, contohnya seperti array, dan sedangkan struktur data dinamis ini ukurannya tidak tepat dan dapat diperbarui secara acak selama runtime. Contohnya struktur data dinamis ini ada queue, stack, dan linked list. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh struktur data dinamis. Jadi yang pertama itu ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang berbentuk rantai simpul, di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Simpul pertama dari linked list disebut sebagai head atau simpul kepala. Apabila linked list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head menunjuk ke 0. Begitu juga dengan pointer berikutnya dari simpul terakhir atau simpul ekor akan menuju ke 0. Selanjutnya ada jenis-jenis linked list. Jadi linked list ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada singly linked list. Singly linked list adalah linked list unidirectional. Jadi kita hanya bisa dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Kemudian yang kedua ada doubly linked list. Doubly linked list ini adalah linked list bidirectional. Jadi kita bisa melintasinya secara dua arah. Tidak seperti singly linked list. Simple doubly linked list berisi satu pointer tambahan yang disebut sebagai previous pointer. Pointer ini menunjuk ke simpul sebelumnya. Nah, yang ketiga ada circular linked list. Circular linked list ini adalah linked list unidirectional. Jadi kita cuma bisa melintasinya dalam satu arah, tetapi jenis linked list ini memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul kepala. Jadi saat kita melintas, kita harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjungi kembali simpul kepala. Nah, yang terakhir ada circular doubly linked list. Circular doubly linked list adalah gabungan dari doubly linked list dan circular linked list. Seperti doubly linked list, doubly linked list ini memiliki pointer tambahan yang disebut sebagai previous pointer dan mirip dengan circular linked list. Simpul terakhirnya menunjuk pada simpul kepala. Nah, circular doubly linked list ini termasuk linked list bidirectional, jadi kita bisa melintasinya secara dua arah. Kemudian ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan pada struktur data linked list. Yang pertama ada insertion, atau artinya itu menambahkan elemen baru ke dalam linked list. Dan yang kedua ada deletion, yang artinya menghapus elemen yang ada. Dan yang terakhir ada searching, yang artinya menemukan simpul pada linked list. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya linked list. Yang pertama ada struktur data dinamis. Linked list adalah himpunan dinamis sehingga dapat bertambah dan menyusut saat runtime dengan mengalokasikan dan membatalkan alokasi memori. Jadi kita tidak perlu memberikan ukuran awal dari linked list. Dan yang kedua ada operasi penyisipan dan penghapusan. Operasi penyisipan dan penghapusan cukup mudah dalam linked list. Kita tidak perlu menggeser elemen setelah operasi penyisipan atau penghapusan elemen, hanya alamat yang ada di pointer berikut saja yang diperbarui. Kemudian ada kelemahan linked list. Yang pertama itu ada penggunaan memori. Linked list ini memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan array. Karena dalam linked list, pointer juga perlu menyimpan alamat elemen berikutnya dan membutuhkan memori tambahan untuk dirinya sendiri. Kemudian ada penerapan linked list yang banyak ditemui dari sehari-hari. Itu yang pertama, digunakan dalam penjadwalan round robin untuk melacak giliran dalam permainan multi pemain. Yang kedua ada stack.
Stack atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan tumpukan, adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in dan first out, atau biasa dikenal dengan LIFO. Artinya, elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Dalam istilah pemrograman, upaya menambahkan elemen pada struktur data stack disebut dengan push, sedangkan proses menghapus atau menghilangkan elemen data dari stack disebut pop. Dalam struktur data stack, ada dua kondisi yang perlu dihindari, yaitu underflow dan overflow. Kalau underflow itu keadaan di mana kita mencoba mengakses atau menghapus elemen data pada stack yang kosong. Sedangkan yang overflow ini keadaan di mana ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis stack. Jadi stack ini dibagi menjadi dua jenis saja, yaitu register stack dan memory stack. Register stack merupakan stack yang hanya mampu menampung data dalam jumlah yang kecil. Kedalaman maksimum pada register stack cenderung dibatasi karena ukuran unit memorinya sangat kecil dibandingkan dengan memory stack. Selanjutnya ada beberapa operasi dasar dalam stack. Yang pertama itu ada push, yang artinya menyisipkan elemen ke bagian atas stack, yang seperti tadi saya bilang, dan yang kedua ada pop, menghapus elemen atas dari stack. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari menggunakan stack. Yang pertama itu kelebihan dulu. Yang pertama, manajemen fungsi yang efisien. Ketika suatu fungsi dipanggil, variabel lokal disimpan dalam stack dan secara otomatis dihancurkan setelah dikembalikan. Dan yang kedua adalah tidak mudah rusak. Stack itu tidak mudah rusak, karena itu stack cenderung lebih aman dan dapat diandalkan. Terus selanjutnya ada kekurangan menggunakan stack. Yang pertama itu ukuran memori terbatas. Memori pada stack sangat cukup terbatas. Dan yang kedua, dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Ketika penyimpanan variabel akan ditimpa, kadang-kadang akan menyebabkan perilaku fungsi atau program yang tidak terdefinisi. Penerapan stack dalam sehari-hari. Contohnya itu kayak tumpukan piring makanan yang disusun satu di atas yang lain. Ketika mengambil satu piring dari tumpukan, kita dapat menempatkan piring tersebut di bagian atas tumpukan. Namun, piring ini adalah piring yang baru ditambahkan. Jika kamu ingin mengambil piring di bagian bawah tumpukan, kita harus memindahkan semua piringnya ke atas. Dan yang terakhir ada queue. Queue adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar terlebih dahulu, atau biasa dikenal dengan istilah FIFO, first in, first out. Struktur data queue juga disusun secara horizontal dan terbuka di kedua ujungnya. Ujung pertama itu yang biasa disebut head digunakan untuk menghapus data, sedangkan ujung lainnya yang disebut tail digunakan untuk menyisipkan data. Terus ini dapat dilihat pada gambar, karena elemen 1 ditambahkan ke antrian lebih dulu daripada 2, maka 1 adalah elemen yang pertama dihapus dari antrian. Hal ini mengikuti aturan FIFO. NQ ini artinya menempatkan item dalam struktur data, sedangkan DQ ini artinya menghapus item dari queue. Kemudian ada jenis queue, ada 4 jenis queue. Yang pertama itu simple queue. Simple queue adalah struktur data queue paling dasar, di mana penyisipan item dilakukan di simpul belakang, rear atau tail, dan penghapusan terjadi di simpul depan, front or head. Selanjutnya yang kedua ada circular queue. Simpul terakhir terhubung ke simpul pertama. Queue jenis ini juga dikenal sebagai ring buffer karena semua ujungnya terhubung ke ujung yang lainnya. Penyisipan terjadi di akhir antrian dan penghapusan terjadi di depan antrian. Kemudian yang ketiga ada priority queue. Priority queue adalah struktur data queue di mana simpul akan memiliki beberapa prioritas yang telah ditentukan. Simpul dengan prioritas terbesar akan menjadi item yang pertama dihapus dari antrian. Sedangkan penyisipan item terjadi sesuai urutan kedatangannya. Kemudian yang terakhir itu ada the double-ended queue.
atau biasa disebut dengan DQ. Operasi penyisipan dan penghapusan dapat terjadi di ujung depan dan di ujung belakang Q. Kemudian ada operasi-operasi dasar pada Q. Yang pertama itu ada NQ yang artinya menambahkan elemen ke akhir antrian, dan DQ ini artinya menghapus elemen dari depan antrian. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Q. Kelebihannya itu yang pertama ada operasi seperti penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan masuk pertama dan keluar pertama. Terus yang kedua itu Q dapat digunakan dalam implementasi struktur data lainnya, contohnya menggunakan linked list atau array. Kemudian ada kekurangan Q. Yang pertama itu operasi seperti penyisipan dan penghapusan elemen dari tengah cenderung banyak memakan waktu. Dan yang kedua itu ukuran maksimum antrian harus ditentukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada penerapan Q dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama itu ada antrian kasir di supermarket, di mana pelanggan yang mengantri lebih dulu akan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Dan yang kedua itu ada orang-orang yang mengantri di eskalator. Orang yang sudah berada di depan akan keluar terlebih dahulu sebelum yang berada di belakangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.